Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dian Winarni, Vida Antika, dan Latif Prabowo dari kelas PGMI E akan mempresentasikan tugas kelompok pendidikan kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban atas pendidikan pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Hak warga negara Indonesia salah satunya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Mendapatkan pendidikan yang layak sebagai warga negara adalah hal yang sangat utama dalam menjalani hidup, terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tuntas tentang hak dan kewajiban, identifikasi pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, tentang pendidikan dan juga keseimbangan antara hak dan kewajiban pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, dan juga bagaimana implementasi pemenuhan hak dan kewajiban atas pendidikan. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus mutlak dan pantas untuk didapatkan oleh seseorang sebagai anggota warga negara dan dijalankan dengan seimbang. Secara etimologi, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan pengertian kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945? Undang-undang ini merupakan salah satu undang-undang yang menjadi dasar hukum pendidikan di Indonesia. Yang mana isi dari Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 1 dan 2 setelah diamandemen, yaitu yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan juga merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Dan hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab. Lalu apa sebenarnya pendidikan itu? Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Pendidikan pada dasarnya ialah pemanusiaan. Dalam proses ini, manusia bisa meraih perkembangan yang lebih tinggi, seperti nampak dalam kemajuan-kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan. Salah satu agenda penting dalam upaya mengatasi krisis dalam kehidupan bangsa kita adalah melalui pendidikan, yakni pendidikan karakter, pendidikan nilai, pendidikan moral, pendidikan akhlak, dan juga pendidikan budi pekerti. Lalu bagaimana dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945?
Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintah sebagai fasilitator pendidikan dasar dan warga negara sebagai penerima pendidikan. Hal tersebut harus dilaksanakan dengan baik, seimbang, dan juga penuh tanggung jawab. Keseimbangan itu ada dan dirasakan masyarakat. Anak-anak nyaman belajar sesuai dengan haknya. Prestasi demi prestasi juga tidak jarang diraih oleh anak-anak bangsa tercinta ini. Akan tetapi, di beberapa wilayah, pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang pun juga masih sering dijumpai. Yang selanjutnya yaitu implementasi pemenuhan hak dan kewajiban atas pendidikan, khususnya adalah pendidikan dasar. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai macam upaya untuk memberikan kesempatan dan menjamin kelangsungan pendidikan, misalnya melalui pemberian bantuan siswa, namun kenyataannya angka putus sekolah tetap tinggi dan mencemaskan. Tingginya angka putus sekolah untuk tingkat sekolah dasar dan menengah pertama dikarenakan faktor ekonomi, banyaknya orang tua yang tidak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya, pola pikir masyarakat yang kurang maju, yang lebih mementingkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia dengan laju pembangunan saat ini masih menghadapi permasalahan pendidikan yang rumit, terutama yang berkaitan dengan kualitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme dan juga manajemen. Maka dari itu, seiring dengan perkembangan dan kemajuan iptek, maka penyelenggaraan pendidikan harus dikelola dengan profesional. Keempat hal di atas merupakan kendala utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Maka perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk mengatasi dan mengantisipasi kendala-kendala tersebut. Keseimbangan hak dan kewajiban atas pendidikan harus tetap ditegakkan. Karena jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Pemerintah harus memiliki terobosan untuk mengatasi dan mengantisipasi kendala-kendala pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan dan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.